Come with me. Oke, daon nih. Gimana jadinya jika seorang manusia berhenti menua, awet muda, berumur panjang, atau bisa dibilang abadi, entah sebuah anugerah atau malah jadi kutukan, seperti yang dialami gadis cantik satu ini yang kehidupannya berubah drastis setelah mendapat kehidupan abadi. Dan inilah dia, The Age of Adeline. Cab traveled through San Francisco. Scene awal memperlihatkan seorang gadis muda putih mulus nominus bernama Adeline. Ia lahir pada tahun 1988, tubuh besar, dan menjadi gadis yang sangat cantik. Name, Adeline Bowman. And last chapter of her story. Sebagai salah satu primadona di masanya, dia digandrungi banyak pria yang selalu datang berkunjung saat malam minggu tiba. Namun hatinya telah dirampok seorang pria bergelar insinyur muda dan menikah di tahun 1929. Tiga tahun kemudian, anak pertama dari pernikahan mereka pun lahir yang diberi nama Fleming. Sayangnya, di tahun 1937, suami Adeline mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan dia meninggal dunia. Adeline tentunya sangat bersedih atas kepergian sang suami itu. Deceased was Adeline's husband. Later, Adeline gave birth to a baby months after her husband's death. Lalu 10 bulan setelahnya, Adeline berencana mengunjungi sang anak nyetir mobil tengah malam seorang diri. Dalam perjalanan tersebut terjadi badai salju yang membuatnya sulit melihat jalan dan mengakibatkan mobilnya terperosok ke dalam sungai. Di detik-detik terakhir sebelum Adeline dijemput malaikat itu, keajaiban terjadi di mana di saat yang sama sebuah petir super besar menyambar tepat ke badan Adeline dan membuat jantungnya berdetak kembali. When something highly unusual to Faye and Milton Bowman. 55. A bolt of lightning. Alhasil dia pun selamat dan sejak saat itu umur Adeline berhenti di situ dan tidak menua layaknya manusia pada umumnya. Beberapa tahun kemudian, putrinya Fleming sudah tumbuh dewasa, sementara Adeline tidak menua sedikit pun. Tak ada keriput, kulit masih kenceng, bahkan jerawat pun tak ada, yang padahal umurnya kini telah menginjak 45 tahun. Untuk menghindari kecurigaan orang-orang, Adeline memutuskan untuk pindah ke San Francisco dan bekerja sebagai tenaga administrasi di sebuah rumah sakit. There, she availed herself of every opportunity. Rupanya, tempat itu sengaja ia pilih supaya dia juga bisa mencari tahu dan meneliti keanehan yang ia alami pada tubuhnya yang tidak menua itu. Di situ dia memanfaatkan buku-buku tentang ilmu kedokteran dan mencari tahu yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Sayangnya, dia tak kunjung mendapatkan petunjuk dan penjelasan ilmiah tentang kondisi yang dialaminya sekarang. Intense study. Adeline Bowman. Seusai pulang kerja, terlihat beberapa orang yang diketahui merupakan anggota FBI yang dengan cepat menangkap Adeline. Rupanya, pihak FBI telah memantaunya sejak lama dan hendak menjadikannya objek penelitian. Namun berkas hujan deras, Adeline berhasil melarikan diri lewat bagasi belakang mobil agen FBI tersebut. Dari kejadian itu, Adeline sadar jika dia kini jadi incaran dan berniat untuk nomaden alias berpindah-pindah tempat setiap 10 tahun sekali dengan berganti identitas agar keberadaannya tak ditemukan pihak pemerintah. Waktu melompat ke tahun 2014 dan Adeline masih sangat cantik dengan beberapa tahun sebelumnya. Kini Adeline mendapat identitas baru dan berganti nama menjadi Jenny. Dia tinggal di sebuah apartemen bersama anjing kesayangannya dan bekerja di sebuah perpustakaan kota. Berkat umurnya yang panjang, Jenny menguasai beragam bahasa. Berikut cerita sejarah mengenai masa lalu. Hingga di suatu malam dia diundang ke pesta oleh salah satu temannya, seorang pianis tunanetra. Actually, that's the other reason I called. The Grand Hotel. Oh, you just want to come out with me tonight, don't you? Di acara tersebut, perhatian Jenny teralihkan oleh seorang pria brewok keren bernama John yang tanpa disangka ternyata si John juga tertarik sama Jenny. Saat pulang, entah kebetulan atau tidak,
Mereka kembali bertemu di lift. Momen itu, John jadikan kesempatan untuk berkenalan sembari ngajakin Jenny ngobrol. Di sini Jenny cuek aja dan tak mempan dengan semua rayuan gombal yang John tunjukkan padanya. That'll teach me not to put my hand where it doesn't belong. I'm weary, say I'm sad, say that health about them. Keesokan paginya, Jenny pergi ke sebuah restoran untuk merayakan ulang tahun bersama anaknya dan ternyata di sini Fleming putrinya sudah sangat tua dan bahkan lebih tua dari Jenny sendiri. Setelah makan bersama Jenny, kemudian pergi bekerja seperti biasanya. Tanpa disangka, si John datang ke situ dan berniat mendonasikan beberapa buku ke perpustakaan tempat kerja Jenny. Doing here. I got something for you too. We met in a taller building. John rupanya masih berusaha untuk mendapatkan Jenny bagaimanapun caranya. Dia juga mengajak Jenny jalan-jalan dan yakin jika dia bersedia, maka Jenny tak akan menyesal dan akan kagum dengan apa yang akan dilihatnya. Karena penasaran, Jenny pun mengiyakan ajakan Johnny itu. I don't know about you, but I'm ready. Let me take you out tomorrow. Dan benar saja, sesampainya di tempat tujuan yang tak lain adalah tempat kerja John, Jenny sangat kagum saat melihat penampakan kapal bersejarah yang baru-baru ini John dan rekannya temukan. Rencananya, John akan membuat tempat ini menjadi museum agar bisa dinikmati khalayak ramai. So we had the digging stopped immediately, of course. 60,000 people came to San Francisco. Meskipun sepanjang obrolan, John terus menggodanya, Jenny masih tetap bersikap dingin dan tak menunjukkan ketertarikannya sama sekali. Namun John tak menyerah begitu saja. Akhirnya John membuat taruhan dengan Jenny, di mana jika dia berhasil membuat Jenny tertawa dengan leluconnya, maka Jenny harus bersedia kencan sekali lagi bersamanya. Let me at least walk you back. Singkat cerita, John pun berhasil membuat Jenny ketawa dengan lelucon garingnya. Alhasil, Jenny pun harus kencan lagi dan datang ke rumah John untuk makan malam bersama. Di sana, hubungan mereka berdua semakin dekat. Jenny udah mulai luluh dan semakin terbuka setelah John mengatakan jika dari awal melihat Jenny di perpustakaan, John udah tertarik pada sosok Jenny. Well, it's a delicacy which, to be honest, she's a real New Englander. Sweet. Merasa diberi peluang oleh Jenny, John langsung nyosor yang seketika itu pula dihindari oleh Jenny. Jenny tahu dia tidak mungkin bisa menjalani hubungan normal dengan kondisinya yang abadi. Dia juga menyadari jika hubungannya terus dilanjutkan, maka itu akan sangat berbahaya bagi keduanya. Meskipun demikian, Jenny yang juga udah lama nggak nyobain terong balado pria muda akhirnya luluh juga dan mereka pun kuda lumping sampai pagi. Keesokan paginya, Jenny terbangun dan pergi begitu saja. Di perjalanan, ia teringat dengan masa lalunya. Ternyata Jenny dulu juga pernah jatuh cinta dengan seorang pria yang sangat mencintainya, juga bernama Williams. Namun hubungannya harus kandas menyakitkan di mana saat William akan melamarnya, Jenny pergi meninggalkannya karena menyadari jika hubungan mereka takkan berhasil akibat keabadiannya. Jenny yang galau dengan keadaannya dengan John lalu curhat pada anaknya Fleming. Dengan bijak, Fleming menyarankan agar Jenny berhenti lari dari kenyataan dan mencoba membangun hubungan dengan pria yang dicintainya. Dia menambahkan jika ibunya berhak mendapatkan cinta dan hidup normal layaknya wanita lain. You've had such a wonderful life. You don't have to be alone forever. Mendengar kata-kata dari Fleming itu, Jenny membulatkan tekad dan mulai menjalin hubungan asmaranya dengan John. Dia juga membawa John ke sebuah tempat di mana mereka bisa melihat lagi sembari menikmati indahnya malam berdua saja. Took the time to create the constellations. Singkat cerita, John mengajak Jenny untuk menemui kedua orang tuanya yang akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-40. Di tengah perjalanan, mereka juga menjemput adik John yang berencana pergi ke sana. Jenny pun disambut hangat oleh ibu John saat ayahnya datang. Dia sangat terkejut melihat bebenguk Jenny. Rupanya, ayah John tak lain adalah William. Faktanya, baik William maupun Jenny sama-sama terkejut dan menyadari jati diri mereka masing-masing. Jenny, actually. Incredible. What are the odds? Wow. Sambil gemetar, William yang syok mengatakan bahwa Jenny ini benar-benar mirip dengan teman lamanya bernama Adeline. Akan tetapi, Jenny beralibi bahwa itu adalah ibunya yang sudah lama meninggal. Dari situ, ayahnya langsung kepikiran dan teringat masa lalunya saat masih memadu kasih dengan Adeline. Friends call me Della. That's beautiful. Keesokan paginya, mereka berkumpul dan sarapan bersama. Nah, di situ istri William menanyakan kisah di antara William dan Adeline.
William tanpa sadar menceritakannya secara detail tentang kisahnya. Tapi si ibu malah ngambek dan cemburu mendengar cerita sang ayah dengan wanita lain. Alhasil, William pun dengan susah payah menangin lagi istrinya itu. What? Honey. That's enough, William. Singkat cerita, di malam harinya mereka berkumpul untuk bermain game bersama, yaitu sebuah permainan yang biasa keluarga ini lakukan sejak dulu. Permainan uji wawasan pun dimulai. Boxer retained his heavyweight championship when he... Jenny dengan umur berikut pengalamannya menang dan mampu menjawab setiap pertanyaan mengalahkan John yang sebelumnya tak pernah kalah. William pun semakin terpesona dan merasa seolah-olah bernostalgia dengan Adeline lagi. Setelahnya, Jenny keluar dulu untuk mencari udara segar dan mengobrol dengan William. All right. Come on. How many stars do you think there are in our galaxy? Di situ dia benar-benar berterima kasih pada Adeline karena saran dari Adeline dululah dia berani memutuskan untuk keluar dari sekolah kedokterannya dan mengambil kuliah astronomi. William dulunya juga sangat mencintai Adeline. Bahkan dia menamai salah satu komet temuannya bernama Della yang merupakan panggilan sayangnya ke Adeline. I had an engagement ring in my pocket. As a companion star it returns to after death. Mendengar hal tersebut, hati Jenny benar-benar berkecambuk dan merasa sangat bersalah telah meninggalkan William dulu. Keesokan paginya, Jenny tidak melihat John di kamarnya dan bertanya pada William. Saat itu, William melihat ada serangga di kepala Jenny dan berusaha membersihkannya. Tapi tak sengaja William melihat bekas luka di tangan Jenny dan luka itu sama persis dengan luka yang ada di tangan Adeline dulu. Did you get it? Dia pun meyakini jika luka di tangan Jenny adalah luka yang sama dengan Adeline karena dia sendirilah yang menjahit tangan Adeline. Karena udah terpojok, akhirnya Jenny mengakui jika dia memang Adeline dan sangat meminta maaf dan menjelaskan segalanya pada William. Dia juga mengatakan alasannya jika dulu ia sangat takut dan akan dijadikan bahan percobaan pemerintah, ditambah William yang akan pergi setelah mengetahui kebenaran tentang dirinya. The scar. The same scar. You know what they do to me. William sangat sedih dan terpukul, tapi dia memaafkan dan menerimanya. Namun kali ini, dia memohon kepada Adeline untuk tidak kabur lagi kalau memang dia benar-benar mencintai anaknya. Setelah rahasianya terbongkar, Adeline malah jadi bingung dan kabur dari situ. John pun yang melihat pesan dari Jenny pun bertanya di mana keberadaannya pada William. Akan tetapi, ayahnya mengatakan percuma karena Jenny tidak akan pernah kembali. Namun John tetap bersikeras dan pada akhirnya melihat keseriusan John pada Jenny membuat hatinya luluh dan membiarkan John mengejarnya. Di tempat lain, Jenny berhenti sambil hokai di mobilnya. Dia benar-benar galau dan antara pergi atau kembali, kemudian dia menghubungi anaknya. Setelah mendengar suara anaknya, dia langsung yakin untuk kembali pada John. Tapi sialnya, saat akan kembali, dia mengalami kecelakaan hingga mobilnya terjungkir ke jurang dan si pelaku malah pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, John pun sampai ke TKP dan melihat Jenny yang sudah tidak sadarkan diri. Petugas medis pun datang dan segera memberikan pertolongan pertama. Ketika detak jantung Jenny berhenti berdetak, tim medis tersebut memutuskan untuk menggunakan alat kejut listrik dan nyatanya usaha mereka berhasil dan Jenny siuman kembali. Setelah sadar, dia langsung minta maaf pada John dan menceritakan segalanya padanya, termasuk alasan Jenny meninggalkan John. Tak lama kemudian, Fleming datang dan sangat senang ibunya selamat. Ditambah lagi, dia juga senang saat tahu ibunya sudah berani menceritakan segalanya pada pria yang dicintai itu. Artinya, ibunya tidak akan kabur lagi dan menjalani kehidupan sesuai takdirnya. Scene pun ditutup dengan Jenny Adeline akhirnya menikah dengan John dan saat bercermin dia kaget melihat rambutnya yang rontok dan itu artinya karena kejadian kecelakaan yang ia alami sebelumnya keabadiannya telah menghilang dan ia dapat hidup normal seperti wanita lainnya.
dan film pun tamat. Oke, itulah dia alur cerita film The Age of Adeline. Terima kasih bagi sobat-sobat Dickson yang masih stay sampai akhir. Bang Dickson beserta seluruh tim pamit, sampai ketemu di review film selanjutnya. Dan adios amigos, permios, ngaleos.